Bab 720. Aku percaya dia tidak akan tega meninggalkan diriku. Memikirkan diri sendiri. Apakah perlu melakukan itu? Audrey Han mengedipkan matanya, dia melihat tatapan mata Audrey Han seperti merasa aneh karena kata-kata yang dilontarkan olehnya. Keadaan aku sangat baik, Kak. Cepat beritahu aku, apakah tim penyelamat hari ini tidak pergi ke sana? Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka bisa tidak memperdulikan dia? Semakin dibicarakan suasana hati Audrey Han menjadi semakin bersemangat, dia langsung mendorong tangan Audrey Han dengan sekuat tenaga dan ingin turun dari kasur. Sudah cukup. Audrey Han membentaknya, tim penyelamat hari ini sudah pergi ke sana, tapi mereka pergi untuk mencari jasad manusia. Gerakan Audrey Han seketika langsung berhenti, lalu dia hanya berdiri tegap di sana, dalam waktu yang lama barulah dia mendongakkan kepala, lalu melihat ke arah Audrey dengan wajah yang datar. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum sinis, berkata, "Apa maksudmu?" "Audrey, adikku yang bodoh, kamu seharusnya sangat mengerti apa maksud kata-kata kakak." Senyum sinis di bibir Audrey Han menjadi semakin lebar, "Aku mengerti. Apa maksud kata-kata kakak adalah Colden sudah mati?" Bola mata Audrey Han menyusut, kata mati ini terus melayang dalam pikirannya, tapi dia tidak berani mengatakan keluar, dia hanya bisa memberinya kode, tapi siapa sangka Audrey Han malah mengatakannya keluar. Dia tidak menjawab kata-kata Audrey Han, namun menekan pundaknya, menarik nafas dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu jangan khawatir, kamu duduklah dulu, nanti dokter akan datang untuk melakukan pemeriksaan kepadamu." "Kak, kalaupun dia mati, aku ingin melihat jasadnya secara langsung, jika tidak, aku tidak akan mengakuinya." Audrey Han mendongakkan kepalanya, dia menatap langsung Audrey Han, "Aku tidak mengerti dengan kata-kata bagian depan kamu, tapi kata-katamu yang mengatakan pergi mencari jasad, di mana jasad Colden Ye berada." Audrey Han menggerucutkan bibirnya, tidak menemukan jasad mayat di wilayah perairan itu adalah hal yang wajar. Wajar dari mana? Jasad orang lain saja bisa ditemukan, mengapa jasad dia tidak bisa? Ketika membahas ini, Audrey Han tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menarik lengan baju Audrey Han, "Kak, menurut kamu apa mungkin Colden Ye bukan jatuh di perairan sana? Dia begitu pintar, pasti dia bisa menggunakan parasut. Dia belum tentu akan jatuh di wilayah perairan itu, mungkin dia jatuh di tempat lain. Kak, menurut kamu apa ada kemungkinan ini?" Semua ini pernah diungkit oleh Siska Su sebelumnya kepadanya, tapi dia hanya mengungkitnya saja, Audrey Han tidak memperdulikannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Audrey kepadanya begitu mengesankan, sehingga membuat Audrey juga memiliki pemikiran ini. Dia menggerucutkan bibirnya, berkata, "Mungkin saja dia jatuh ke tempat lain, kamu jangan khawatir, rawatlah tubuhmu dengan baik. Aku akan segera mengirim orang untuk pergi memeriksa tempat sekitar sana." Audrey Han menganggukkan kepala dengan kuat, "Harus menemukan dia, aku percaya dia tidak akan tega untuk meninggalkan aku. Dia baru saja kenal dengan aku dan anakku. Jadi dia tidak akan mungkin tega meninggalkan kami." Ketika berbicara, Audrey Han juga tersenyum, sepertinya dia melihat cahaya dalam kegelapan. Dia tentu saja tahu, semakin besar harapan yang ada, maka dia mungkin akan mendapatkan rasa kecewa yang lebih besar. Tapi sekarang ada cara apa lagi? Selama ada harapan, walaupun hanya sedikit saja, dia tetap harus menjalankannya, bukan? Mendengar Audrey Han akan mengirim orang untuk mencarinya di sekitar sana, membuat hati Audrey Han menjadi lebih tenang. Tapi dia masih tidak bisa duduk diam di rumah sakit saja, pagi ini dia baru sadarkan diri, sore harinya dia sudah ribut ingin minta keluar rumah sakit dan ingin ikut semua orang untuk mencari Colden Ye. Audrey Han sedikit marah, "Kamu yang mengetahui keadaan tubuh kamu sendiri. Jangan saja kamu akan jatuh pingsan lagi ketika sedang mencari orang. Jika kamu percaya kalau dia tidak akan jatuh ke wilayah perairan itu,
maka kamu tidak seharusnya seperti ini yang bersikeras ingin ikut dengan semua orang untuk mencarinya. Audrey Han tercengang di tempatnya berada. Benar, Audrey. Percaya padanya. Kamu lebih baik menetap di rumah sakit saja, rawat tubuh kamu dengan baik dan tunggu dia datang mencarimu. Mau tunggu dia datang mencari dirinya. Audrey Han menutup matanya dan berpikir dalam waktu lama. Saking lamanya membuat Audrey Han mengira kalau dia telah menolak dirinya, tapi siapa sangka setelah itu Audrey Han menganggukkan kepala, lalu menundukkan kepala, berkata, "Baik, kalau begitu aku akan menunggunya di sini, tunggu dia datang mencariku." Audrey Han sedikit terkejut, dia tidak menyangka Audrey bisa mendengar ucapan yang asal dia sebutkan itu. Sepertinya dia ingin memberikan kepercayaan yang cukup untuk Colden, bukan hanya dibicarakan saja. Setelah terjadi masalah pada pesawat, pihak media langsung menyebarkan berita ini ke kota utara. Dalam waktu 1 hari, hampir semua orang di kota utara mengetahui kalau terjadi masalah pada Colden Ye dari Yes Corp. Setelah mengetahui hal ini, tentu saja juga tahu kalau nona besar keluarga Han, Audrey Han, ditinggalkan sendirian di acara pernikahannya yang disiarkan secara luas. Sebuah acara pernikahan yang awalnya membuat semua orang merasa iri, akhirnya hancur seperti ini. Setelah mengetahui akhir ini, ada banyak orang yang mengeluh dan menyesali kalau semua hal yang terjadi di dunia tidak bisa dikendalikan sesuai kemauan manusia. Tentu saja ada orang yang mengeluh dan juga ada yang menertawakan. Memang pantas mendapatkannya, awalnya baik-baik saja, mengapa harus pergi mengadakan acara pernikahan di luar negeri? Kalau mengadakan pesta pernikahan di dalam negeri, pasti tidak akan menimbulkan masalah seperti ini, bukan? Orang kaya selalu memiliki banyak permainan, sekarang malah membuat orang itu tidak ada lagi. Benar sekali. Lebih baik menetap di dalam negeri dan sembarang mencari tempat yang baik untuk mengadakan pernikahan, pasti tidak akan terjadi masalah pada mereka. Mengapa harus pergi ke luar negeri? Benar-benar pantas mendapatkannya, siapa suruh mereka terlalu menyukai luar negeri? Baguslah kalau terjadi masalah pada mereka. Apa yang kalian katakan itu salah. Air selalu mengalir ke bawah, manusia selalu berjalan ke atas. Tuan muda Yes Corp begitu mencintai istrinya yang belum pernah menikah, apakah dia salah jika ingin memberikan pesta pernikahan yang sulit untuk dilupakan kepada anaknya? Dia memiliki uang sebanyak itu, lagi pula ini adalah pernikahan dua keluarga besar, pihak pria ingin memberitahu seluruh dunia siapa wanita yang dia cintai, jadi ini semua tidak ada salahnya. Bisa terjadi masalah seperti ini, hanya bisa mengatakan kalau ini adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditebak, lalu kebahagiaan dan bencana saling bergantung satu sama lain. Kamu ini konyol sekali. Sekarang kamu membantu mereka berbicara. Apakah mereka kasih kamu uang? Kamu tidak boleh mengatakan ini, sama seperti kita juga tidak tahu apa yang akan kita hadapi esok hari. Apa kamu bisa menjamin kamu akan berada dalam keadaan baik-baik saja seumur hidupmu? Orang itu dibuat sampai tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mendengus, lalu pergi dari sana. Dalam sebuah restoran barat. Setelah Selimeng melihat kabar ini, dia tiba-tiba tertawa seperti orang gila, membuat orang yang berada di sekitarnya terkejut dan menganggapnya seperti orang gila. Tapi Selimeng sama sekali tidak menghiraukan tatapan mata mereka, dia hanya merasa hatinya merasa sangat puas. Awalnya dia mengira, dia tidak akan melepaskan mereka kalaupun mereka akan menikah, tapi siapa sangka. Audrey Han ternyata mengirim orang untuk memperhatikannya, membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Baiklah, Selimeng terus-menerus mengutuk mereka. Audrey Han, aku tidak menyangka bukan? Ternyata kutukan aku ini menjadi kenyataan, ternyata. Kalian tidak bisa bersama, kalaupun bersama, kalian tidak akan bahagia. Tapi setelah tertawa dan melihat berita terjadi masalah pada Colden Ye, hati Selimeng seketika merasa sedikit sedih. Dia benar-benar menyukainya.
Waktu itu dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya, setiap hari dia sangat ingin mendapatkan pria ini, karena itulah dia terus melakukan banyak hal seperti sebelumnya. Bersambung.